Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan kepada kita semua terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk memandang hidup ini dengan perspektif yang lebih luas dan kekal. Ketika kita memikirkan tentang kerentanan dan sementara dari segala sesuatu di dunia ini, kita diingatkan bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Kemah tempat kediaman kita di bumi yang merupakan lambang dari segala sesuatu yang kita anggap penting di dunia ini dapat dibongkar dan dapat lenyap kapan saja. Namun di tengah-tengah kekayaan dunia yang fana, kita diajak untuk memandang ke arah keabadian yang telah disediakan oleh Allah. Tempat kediaman di surga yang telah dijanjikan bagi kita adalah suatu realitas yang kekal dan tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah persiapan bagi tempat kediaman kekal di surga. Dalam pandangan yang lebih luas, ayat ini mengajak kita untuk melepaskan keterikatan kita terhadap hal-hal duniawi yang fana dan untuk fokus pada apa yang abadi. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan visi yang lebih tinggi, memandang segala sesuatu dari perspektif kekekalan yang diberikan oleh iman kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, melalui nat firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan yang dapat kita petik pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah keterikatan terhadap dunia ini. Saudara-saudara terkasih, ayat ini mengingatkan kita akan sifat sementara dari kehidupan di dunia ini. Kemah tempat kediaman kita di bumi yang melambangkan segala hal yang kita anggap penting dan stabil di dunia ini dapat dibongkar. Ini adalah pengingat bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini tidak bersifat abadi dan akan berakhir suatu saat nanti. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan dan menjadi pelajaran bagi kita adalah janji tentang surga. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi dan yang diberkatin Tuhan, meskipun segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, Allah telah menjanjikan suatu tempat kediaman di surga bagi kita yang kekal dan yang tak ternilai harganya. Ini adalah janji yang menenangkan dan memberikan harapan bagi kita sebagai umatnya. Surga adalah tempat di mana tidak akan ada lagi kesedihan, penderitaan atau kehancuran, tetapi hanya kebahagiaan dan kekekalan bersama dengan Allah. Hal yang ketiga yang kita renungkan dan yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kepercayaan dan harapan. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menegaskan bahwa kita dapat memiliki keyakinan dan harapan yang kokoh dalam janji Allah. Kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi di dunia ini, karena kita tahu bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita di surga. Ini memanggil kita untuk hidup dengan keyakinan yang kuat akan janji Allah dan untuk menempatkan harapan kita sepenuhnya padanya. Bapak, Ibu yang diberkatin Tuhan, dengan merenungkan ayat ini kita diingatkan untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang duniawi dengan dunia yang ada pada saat ini. Dan mari kita mengarahkan pandangan dan harapan kita pada janji kekekalan yang telah diberikan oleh Allah. Ini memotivasi kita untuk hidup dengan visi yang jauh lebih tinggi,
mengutamakan hal-hal yang abadi daripada hal-hal yang sementara di dunia ini. Karena itu, marilah kita tinggalkan kekhawatiran dan keterikatan kita pada hal-hal duniawi, dan mari kita fokus untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan kekekalan yang telah dijanjikan oleh Allah. Sebab hanya di dalamnya kita menemukan tempat kediaman yang benar-benar kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kembali kita boleh mendengarkan firman-Nya, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini akan menolong kita, memampukan kita, memotivasi kita untuk lebih memaknai kehidupan kita yang di dunia yang sementara ini. Jangan habiskan waktu tenaga kita hanya untuk memikirkan hal-hal yang sementara dan fana. Mari kita investasikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih berguna, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang, jalinlah hidup kita sepanjang hari ini dengan tetap fokus kepada Tuhan, dan mari kita utamakan Tuhan daripada kita mengutamakan segala sesuatu yang dunia ini. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.